Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jumanto dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang multicore komputer. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Martino Nialartono dengan NIM 2404130096. Saya Luhur Pangribowo dengan NIM 0093. Saya Iswando Febriantoro dengan NIM akhir 4. Saya Kesor dengan NIM 2404130137. Dan saya Hilal Iqbal Tawakal dengan NIM 2404130166. Baik, sebelum kita masuk ke dalam intinya, kita harus memahami pengantar dari multicore. Jadi kenapa banyak komputer sekarang memakai multicore? Karena ada berbagai masalah yang digunakan saat kita menggunakan single core untuk meningkatkan clock speed. Yang pertama itu masalah panas. Ya, dengan keterbatasan peningkatan clock speed, performa komputer meningkatkan kecepatan prosesor. Tapi makin tinggi frekuensinya, makin panas dan boros daya yang digunakan. Ya, dengan solusi maka ditambahkanlah core, bukan ditambahkan frekuensi. Kemudian meningkatkan kinerja secara paralel. Multicore memungkinkan komputer menjalankan beberapa proses sekaligus. Contohnya buka browser, edit video, dan dengarkan musik secara bersamaan tanpa lemot. Dan 3, efisiensi energi yang lebih baik. Menjalankan 4 core dengan kecepatan sedang biasanya lebih hemat daya daripada 1 core dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian kebutuhan aplikasi modern. Banyak aplikasi saat ini, terutama game, AI, simulasi membutuhkan komputasi besar, cocok dengan multicore. Next. Ini adalah perbandingan antara single core dan multicore dalam berbagai aspeknya. Yang pertama di sini pendudukan performanya, single core itu meningkatkan kecepatan pada satu inti. Berbeda dengan multicore menjalankan banyak tugas secara paralel di banyak inti. Untuk konsumsi daya lebih tinggi pada single core dan multicore lebih hemat. Aspek skalabilitasnya, single core terbatas oleh batas fisik dan panas, sedangkan multicore lebih fleksibel, bisa 24, 8 hingga puluhan core. Kinerja multitaskingnya pada bagian single core kurang efisien karena terdapat antri tugas satu persatu. Pada multicore lebih baik, beberapa tugas bisa dijalankan bersamaan. Next. Kemudian dengan kesempurnaan multicore ini, apakah ada tantangan atau kekurangan yang terdapat pada multicore? Mari kita bahas. Next. Jadi sebenarnya memang ada, dan nggak sebanyak single core. Yang pertama itu pemrograman paralel yang sulit. Jadi programmer harus menulis kode yang bisa dibagi-bagi tugasnya ke banyak core. Yang ini memerlukan logika khusus dan rawan bug seperti deadlock, crash, condition, dan lain-lain. Kemudian komunikasi antar core, distribusi beban kerja yang tidak merata. Ini membutuhkan mekanisme tambahan yang bisa memperlambat kinerjanya. Jika hanya satu core yang bekerja, yang lain menganggur, maka efektivitas multicore tidak tercapai. Kemudian overheat pada sistem operasi. Sistem operasi yang harus pintar mengatur proses agar dapat dimanfaatkan oleh banyak core secara efisien. Jika tidak, performa bisa turun walaupun core-nya banyak. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang struktur jadwal multicore, di mana di dalam struktur ini terdapat 3, yaitu yang pertama L1, yang kedua L2, yang ketiga L3. Nah, yang pertama L1 data, di mana L1 data ini merupakan jadwal terkecil dan tercepat dalam hierarki jadwal.
Dan cache L1 ini memiliki privat core yang artinya setiap inti prosesor memiliki satu L1 yang besar. Dan biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu L1I atau untuk instruksi dan L1D untuk data. Nah, untuk L1 cache ini memiliki keunggulan yang pertama yaitu akses sangat cepat karena dekat dengan core. Keunggulan yang kedua yaitu dapat menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh core untuk meningkatkan kecepatan eksekusi. Nah, yang kedua yaitu ada L2 cache, di mana L2 cache ini lebih besar dari L1 dan lebih lambat sedikit. Pada beberapa arsitektur, L2 bisa privat per core, yang artinya setiap core memiliki cache L2 sendiri. Dan di beberapa prosesor lain, L2 bisa share antar beberapa core dalam satu cluster atau unit komputasi. Dan keunggulan yang dimiliki L2 ini yang pertama yaitu L2 privat memungkinkan akses cepat antar thread dalam satu core, dan untuk L2 share yaitu mempercepat koordinasi dan bagi data antar core. Yang selanjutnya yaitu ada L3 cache, di mana L3 ini adalah cache terbesar dalam share di antara semua core dalam prosesor. Dan L3 ini berfungsi sebagai penyangga antara L2 cache dan memori utama atau RAM, di mana memungkinkan data yang lebih besar dan lebih jarang diakses untuk disimpan di sini. L3 di sini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu dapat mengurangi bottleneck antara L2 dan memori utama, dan keunggulan yang kedua yaitu mempercepat koordinasi antara core dengan berbagai data melalui cache L3. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada peran cache dalam mengurangi latensi memori. Nah, cache ini memainkan peran penting dalam mengurangi latensi memori atau waktu akses data dari RAM ke prosesor, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penyimpanan data yang sering diakses, di mana cache menyimpan salinan data atau instruksi yang sering digunakan. Ketika prosesor membutuhkan data, cache akan menyediakan data yang lebih cepat dan dibandingkan mengakses RAM terlebih dahulu. Cara yang kedua yaitu hierarchy check, di mana data yang lebih sering diakses disimpan dalam LI cepat namun kecil, sedangkan data yang lebih jarang diakses yang disimpan di dalam L2 atau L3 atau lebih besar namun sedikit lebih lambat. Prosesor akan memeriksa data mulai dari L1 hingga L3. Yang cara ketiga yaitu meminimalkan bottleneck dengan menyimpan data yang sering diakses dalam cache. Prosesor dapat menghindari bottleneck yang disebabkan oleh akses lambat ke memori utama atau RAM. Yang selanjutnya yaitu masalah koherensi data, di mana masalah ini adalah masalah yang timbul ketika beberapa core mengakses data yang sama yang disalin di cache masing-masing. Ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Nah, masalah yang pertama yaitu masalah konsistensi dan data. Ketika beberapa core menyimpan salinan data yang sama di cache mereka, masalah timbul ketika salah satu core memperoleh data tersebut. Misalnya, core A mengubah data di cache L1, tetapi core B masih memiliki salinan sama dari data yang sama di L1 lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu protokol cache seperti Messi. Untuk mengatasi masalah konsistensi data digunakan protokol koherensi cache seperti Messi atau Modified, Exclusive, Shared, and Invalid, di mana protokol ini mengatur bagaimana data dikelola di berbagai cache dan memastikan bahwa jika ada perubahan data di satu cache, maka cache lain yang memiliki salinan data tersebut akan diperbarui atau dinyatakan tidak valid. Nah, yang masalah selanjutnya yaitu masalah budget sharing, di mana budget sharing adalah masalah di mana dua core mengakses data yang berada dalam blok cache yang sama. Meskipun data tersebut tidak saling terkait, hal ini menyebabkan cache harus sering dibersihkan atau diperbarui dan akan mengakibatkan penurunan kinerja karena lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk mengelola cache daripada
mengeksekusi program. Nah, yang selanjutnya yaitu penyelesaian masalah koherensi. Untuk penyelesaian pertama yaitu menggunakan protokol koherensi seperti Messi untuk menjaga agar semua cache tetap konsisten. Cara yang kedua yaitu cache partitioning atau memisahkan cache antar core untuk mencegah konsistensi data antara core yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu cache atau L3, di mana cache level tinggi atau L3 ini digunakan untuk berbagai data antar core dan mengulangi masalah konsistensi antara L1 dan L2. Next. Nah, selanjutnya yaitu simultaneous multithreading atau SMT, di mana SMT adalah teknik untuk meningkatkan efisiensi CPU dengan menjalankan beberapa thread secara bersamaan pada satu core fisik. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya core seperti ALU, CPU, dan cache, di mana SMT ini memungkinkan satu core untuk mengerjakan instruksi dari lebih dari satu thread dalam satu siklus clock. Selanjutnya yaitu ada perbedaan dengan multi-core, di mana SMT ini beberapa di satu core dan multi-core beberapa di core fisik. Dan untuk contoh SMT di ini menggunakan Intel Hyper Threading, di mana satu core fisik bisa menjalankan dua thread terlihat sebagai dua logical cores. Contohnya yaitu CPU 4 core HD sama dengan logical test. Nah, di sini ada contoh gambar SMT, yaitu gambar menunjukkan bagaimana beberapa thread 1 berwarna hijau, thread 2 berwarna kuning, dan thread 3 berwarna biru. Di mana thread ini dapat mengisi unit fungsional secara bersamaan dalam siklus waktu prosesor, di mana kotak berwarna menunjukkan instruksi dari thread berbeda yang dieksekusi dalam satu siklus, dan ada kotak putih yang menunjukkan unit tidak digunakan. Nah, dan SMT ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya prosesor secara maksimal dengan menjalankan instruksi dari berbagai thread secara paralel dalam core. Next. Baik, selanjutnya adalah mekanisme cache coherence dalam multicore komputer. Jadi seperti yang kita ketahui, multicore komputer adalah komputer yang menggabungkan dua atau lebih core menjadi satu. Nah, setiap core itu ada komponen seperti register, ALU, unit control, serta cache. Jadi apa itu mekanisme cache coherence? Cache koherensi adalah kondisi di mana salinan data pada cache berbagai core memiliki nilai yang sama atau konsisten. Ini penting dan wajib dalam sistem multicore, karena masing-masing core bisa menyimpan dan memodifikasi salinan data yang sama. Selanjutnya, mengapa sih mekanisme ini penting? Berikut adalah contoh jika komputer multicore tanpa mekanisme cache coherence. Ketika core A menulis nilai baru yaitu X sama dengan 10, dan core B masih membaca nilai lama yaitu X sama dengan 5. Nah, tanpa koherensi, core A bisa membaca data baru, sementara core B masih membaca data lama yang dapat menyebabkan hasil komputasi salah. Jadi fungsi mekanisme ini adalah untuk menghindari konflik data. Dan selanjutnya adalah teknologi pada ARM atau Advanced Script Machines. ARM adalah arsitektur prosesor berbasis RISC yang dirancang untuk efisiensi daya dan kinerja. Teknologi yang ada pada ARM yang pertama adalah AC atau Advanced Configuration Engine, mempunyai fungsi untuk menjaga koherensi data antara CPU, GPU, dan komponen lain tanpa perlu membersihkan cache secara manual. Mempunyai manfaat yaitu meningkatkan efisiensi sistem dan kinerja aplikasi. Contoh implementasinya yaitu modul perangkat keras atau lunak di sistem performa tinggi seperti grafis dan perangkat mobile. Dan yang kedua adalah SCU atau System Control Unit, mempunyai fungsi untuk mengelola sumber daya sistem seperti memori, interrupt, dan kontrol perangkat input-output. Manfaatnya yaitu memastikan manajemen sumber daya dan penanganan interrupt berjalan lancar.
Selanjutnya implementasinya yaitu modul perangkat keras terintegrasi dalam chip atau prosesor. Kesimpulannya, AC menjaga konsistensi data antar komponen, sedangkan SCU mengelola sumber daya sistem. Keduanya mendukung efisiensi dan kinerja optimal pada arsitektur ALM. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya adalah heterogeneous multicore, yaitu penggunaan beberapa core dengan karakteristik berbeda dalam satu chip. Contohnya adalah kombinasi CPU dan GPU. Untuk tujuan dari pendekatan ini adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja dengan menyesuaikan jenis core terhadap jenis tugasnya. Salah satu contoh adalah AMD APU series yang menggunakan arsitektur HSA atau Heterogeneous System Architecture. Dalam arsitektur ini, CPU dan GPU bisa berbagi memori fisik dan virtual, serta bisa menjalankan tugas secara paralel. HSA sendiri dikembangkan oleh AMD bersama beberapa mitra dan memiliki karakteristik utama seperti shared memory model, address room yang menyatu dengan CPU dan GPU, serta sistem penjadwalan tugas yang kooperatif antar core. Next. Nah, seperti dijelaskan di slide sebelumnya, multicore ini sangat efektif jika digunakan untuk jenis aplikasi tertentu. Pertama ada aplikasi multithreading native seperti game engine dan software editing video, karena sudah dirancang untuk membagi pekerjaan ke banyak core. Yang kedua ada aplikasi Java, karena Java mendukung multithreading sehingga thread dalam Java bisa berjalan paralel. Ketiga, multi-instance app, yaitu aplikasi ringan yang dijalankan dalam banyak instance, seperti banyak tab browser atau layanan mikro pada sistem microservices. Dan terakhir adalah virtualized app, di mana satu sistem fisik menjalankan banyak sistem operasi tamu sekaligus, biasanya dipakai dalam cloud atau container server. Selanjutnya kita akan membahas tentang interrupt pada CPU ARM. Pengertian interrupt adalah mekanisme untuk menghentikan sementara eksekusi normal CPU agar dapat menahan kejadian penting dari perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak atau software. Dalam sistem tertanam atau embedded, interrupt memungkinkan respon yang cepat dan efisien terhadap event eksternal tanpa harus melakukan polling secara terus-menerus. Next. Selanjutnya adalah jenis interrupt pada ARM Cortex A15. ARM Cortex A15 berdasarkan arsitektur ARM V7A mendukung beberapa jenis interrupt. Yang pertama adalah FIQ atau Fast Interrupt Request. Interrupt berprioritas tinggi dengan latensi rendah digunakan untuk kejadian sangat detik. Lalu selanjutnya IRQ atau Interrupt Request. Interrupt standar yang umum digunakan dalam sistem operasi. Yang ketiga adalah SVC atau Supervisor Call, yang digunakan untuk meminta layanan sistem dari mode pengguna ke model kernel. Lalu yang terakhir adalah abort and undefined instruction, yang menangani error dalam eksekusi instruksi. Next. Selanjutnya adalah mekanisme penanganan pada interrupt. Berikut adalah tahapan proses interrupt pada ARM Cortex A15. Pertama, interrupt terjadi dan perangkat eksternal mengirim sinyal ke CPU. Lalu selanjutnya DIC atau Generic Interrupt Controller menyaring, memprioritaskan dan mendistribusikan interrupt ke core yang sesuai. Lalu CPU menyimpan state atau menyimpan nilai register penting seperti PC dan GPSI.
Selanjutnya melompat ke vector table, yaitu CPU menuju alamat tertentu sesuai jenis interrupt. Misalnya 0x18 untuk IRQ. Selanjutnya menjalankan ISR atau interrupt service routine, yaitu kode program yang menangani interrupt. Dan yang terakhir kembali ke eksekusi sebelumnya. Setelah ISR selesai, CPU melanjutkan instruksi semula. Next. Run Generic Interrupt Controller atau GIC. ARM Cortex A15 menggunakan GIC sebagai pengelola interrupt tingkat lanjut yang memiliki fungsi mendukung hingga ratusan sumber interrupt, mengatur prioritas interrupt, mengalokasikan interrupt ke core tertentu atau SIMP aware, mendukung nest interrupt atau interrupt jarang, dan mendukung interrupt virtualization untuk hypervisor. Next. Kita akan membahas tentang desain ISR atau yaitu top half dan bottom half. Pada desain top half, eksekusi segera setelah interrupt terjadi, harus ringan dan cepat. Pada bottom half, menunda pekerjaan berat, misalnya pemrosesan data, dilakukan secara top half selesai. Setelah top half selesai. Contoh pada sistem Linux adalah tasklet, work queue, atau thread interrupt. Next. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang studi kasus nyatanya. Pada studi kasus 1 itu TI OMAP 5432 ARM Cortex A15 pada sistem infotainment otomotif. Jadi masalah yaitu sistem menangani banyak perangkat seperti layar foto, audio, kamera, dan konektivitas. Lalu solusinya adalah menggunakan DIC untuk mendistribusikan interrupt dari berbagai perangkat ke core tertentu secara efisien. Implementasinya adalah ISR untuk touchscreen dirancang dengan top half cepat atau hanya menangkap input, dan bottom half memproses gestur atau event user. Manfaatnya adalah lebih responsif terhadap input pengguna tanpa membebani CPU. Lalu studi kasus yang kedua adalah Raspberry Pi 3 ARM Cortex A53, arsitektur mirip Cortex A15. Masalahnya adalah membaca data dari sensor suhu menggunakan GPIO. Lalu solusinya adalah mengatur interrupt GPIO sehingga ISR dijalankan saat terjadi perubahan nilai sensor. Diimplementasikan saat ISR menyimpan data ke buffer, diproses kemudian oleh aplikasi. Manfaatnya adalah hemat daya dan tidak perlu calling terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.